Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezeki dan kesehatan. Channel ini adalah channel tentang perawatan dan sharing terkait ikan lohan. Dan bagi kalian yang sudah support channel ini, semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat untuk kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara dalam mensalon ikan lohan, artinya dalam merapikan vintel atas dan vintel bawah, baik itu ekor. Nah, di sini saya akan berbagi tips kepada kalian untuk teknik-teknik dalam memotong sirip atas dan sirip bawah. Nah, sebenarnya untuk pemotongan sirip ini kalian bisa lakukan dan kalian juga bisa tidak lakukan. Ini tergantung selera. Nah, terkadang banyak orang yang suka sirip atas dan sirip bawah ini dibiarkan memanjang, disesuaikan dengan ukuran ekornya ya bosku. Jadi ini adalah selera masing-masing. Nah, kebanyakan orang baik itu di ikan lohan yang dipersiapkan untuk kontes maupun ikan lohan yang dibuat pajangan di rumah, itu biasanya ada orang yang mensalon sirip atas sirip bawah ini atau dibiarkan saja. Untuk mengenai alat perlengkapan yang digunakan untuk mensalon ikan lohan, nah kalian bisa siapkan. Yang pertama itu adalah kaca. Jadi alasnya ini harus kaca ya bosku. Jadi harus yang datar, harus yang keras. Jadi nanti ketika kita potong sirip maupun ekornya itu dia ada landasan yang datar dan halus, sehingga tidak melukai atau bisa membuat vintel atau ekor itu menjadi rusak. Nah, harus datar seperti ini. Ini yang pertama. Bila perlu kalian alasin kain, jadi ketika kita tuangkan air untuk membasahi ikan, dia tidak basah kemana-mana. Tapi kalau kalian bisa salon di luar, nah itu basah nggak masalah. Jadi yang kedua, kita siapkan cutter atau silet. Jadi kalian bisa gunakan silet seperti ini. Kalian juga bisa gunakan cutter untuk memotong vintel atas itu. Nah, dipastikan untuk silet dan cutter itu harus benar-benar tajam, bila perlu yang baru, sehingga sekali potong itu dia langsung rapih dan langsung bagus ya. Tuh. Nah, yang kedua, nanti kalian bisa gunakan kanebo atau kain basah atau yang jenis kain halus lah. Yang jelas lebih enaknya pakai kanebo halus seperti ini karena dia meresap air. Nanti ini kita celupkan di air baskom seperti ini dan kondisinya basah, lembab, sehingga nanti ketika ikan lohan kita taruh di kaca ini, dia membuat ikan nyaman dan tentunya ikan lohan tidak berontak ke sana kemari karena bagian mata sampai badannya kita tutup dengan kanebo ini. Nah, jika kita rasa nanti kanebonya itu sudah mulai kering, kita langsung teteskan dengan air yang ada di baskom ini. Nah, kalian juga perlu siapkan baskom yang berisi air untuk istilahnya menyiram pada kondisi kanebo yang nantinya kering ketika kita dalam pemotongan. Oke, ini alatnya. Oke bosku, sekarang saatnya kita akan lihat bagaimana saya dalam memotong dan mensalon ikan lohan yang saya punya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan terkait bagaimana saya dalam memotong sirip ikan lohan. Jadi di sini saya tegaskan bahwa di sini saya akan memotong di bagian ujungnya saja. Sebenarnya teknik ini simpel sekali karena tinggal kalian lihat apakah sirip atas dan sirip bawah itu sudah simetris dengan bentuk ekor. Nah, dalam pemotongan ini kalian juga bisa seimbangkan dengan ekor yang ada pada ikan lohan kalian. Jadi mau dibentuk bulat atau dibentuk kotak. Nah, kebetulan di sirip ikan lohan yang kalian lihat di sini, ini dia menjulang ke atas. Jadi sirip ikan pada lohan jencu ini dia agak jengat ke atas. Nanti juga saya akan potong dan luruskan di bagian atasnya untuk agar lurus simetris dengan bagian ekornya ya. Dan di sini saya tidak rapikan di bagian ekornya karena ekornya juga sudah mulai lebar. Jadi saya hanya potong di bagian ujung di sirip atas dan sirip bawah. Nah, di sini mungkin saya hanya potong sedikit dan saya akan seimbangkan dengan ekornya.
Nah, kalian bisa lihat di sini saya potong di bagian ujung atas dan saya potong di bagian ujung bawah. Saya seimbangkan. Lalu jika sudah seimbang seperti ini, saya rasa cukup ya bosku. Jadi saya tidak ekstrim untuk mensalon ikan lohan jancu ini karena pada dasarnya lohan jancu ini sudah lumayan rapi, tinggal saya rapikan di bagian atasnya. Nah, jika kalian ingin merapikan atau ingin membuat ekor lebar pada ikan lohan kalian, jika lohan kalian ekornya belum lebar, kalian bisa lakukan seperti ini bosku. Tapi ini tidak saya lakukan karena ini ekornya sudah lebar. Jadi jika kalian ingin melebarkan ekor pada ikan lohan yang kurang lebar tempat kalian bisa lakukan serit pada ekornya. Jadi kalian lakukan seperti ini, dan ini kalian pastikan tidak membelah atau memotong bagian tulang yang serat pada ekornya ya bosku. Jadi kalian harus mencerit pada jarak antara tulang ke tulang. Jadi di bagian selaput ekor ya, jadi bukan di tulang ekornya ya, di bagian selaput di selaput jarak antara tulang ke tulang. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri. Kalian serit buat seperti kipas ya, jadi supaya lebar. Nanti yang kita harapkan dengan bertumbuhnya jaringan baru itu dia akan menambah ekor menjadi lebar. Tapi ini saya rasa cukup untuk salon pada ikan lohan jancu ini. Nanti kita akan lihat. Tetapi jika di sini kita lihat sih nanti sepertinya hasilnya dia lebih panjang yang bawah, tetapi tidak masalah karena ini memang saya hanya potong sedikit saja dan ini mencontohkan buat kalian. Ya maklum saya juga jarang mensalon, jadi untuk masalah hasil nanti dimaklumin ya bosku. Yang penting tekniknya seperti itu kurang lebihnya saya mensalon ikan lohan. Oke bosku, inilah lohan jancu yang sudah saya salon dan kalian bisa lihat hasil salonan saya di sini sangat amatir sekali ya bosku. Jadi saya ini hanya mensalon dan mencontohkan apa yang sudah saya berikan untuk kalian. Jadi saya salon hanya sedikit saja. Jika kalian lihat di sini di bagian sirip atas hanya saya rapihkan di bagian atasnya yang menculat ke atas tadi. Dan di sini memang sebenarnya belum rapih, tetapi setidaknya cara seperti ini yang harus kalian lakukan jika kalian merapikan ikan lohan kalian di rumah. Nah, ini sebenarnya saya mensalon ini hanya sedikit saja, jadi tidak ekstrim. Kalian bisa lihat di bagian atas dan bagian bawah itu saya hanya memotong sedikit yang di bagian bawah, tetapi malah di ujungnya dia robek karena saya tekan terlalu kuat, jadi robek. Tapi tidak masalah, yang jelas itu simetris. Nanti ketika tumbuh dia akan menjadi bagus ya bosku. Jadi dia hanya buka sedikit nggak masalah. Nah, di sini mungkin saya mensalonnya kurang rapi, tetapi semoga nanti jika dia sudah mulai tumbuh itu artinya nanti dia bisa rapi sendiri ya bosku. Jadi kalian nggak usah khawatir ketika hasilnya seperti ini. Yang jelas kita prinsipnya sudah benar seperti ini. Jadi kalian harus ratakan antara sirip bawah, sirip atas, dan ekor itu harus seimbang, simetris, sehingga nanti hasilnya dia menjadi bagus. Nah, kalau yang ini saya bentuk seperti huruf U ya. Jadi dia ada lengkungan dari atas sampai ke bagian samping, bagian bawah dan bagian ekor juga. Dan di sini ekornya tidak saya rapikan karena memang ekornya sudah lumayan rapih. Oke, saya kira itu bosku. Semoga apa yang saya sampaikan ini, walaupun video ini amatir, setidaknya ini memberikan informasi buat kalian bagaimana cara dalam mensalon ikan lohan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Ambil yang baik dari video ini, yang tidak baik jangan kalian ikuti. Jika kalian ada yang ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.